Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Ibu Intan akan membahas materi tentang segitiga dan segi empat. Tentunya ini untuk kelas 8 di fase D. Sudah siap belajar? Yuk siapin alat-alat tulisnya. Nah anak-anak, dapatkah kita membuat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan jajar genjang dengan proses melipat? Baiklah, Ibu akan memberikan beberapa kertas origami untuk kalian agar kita paham bagaimana cara proses melipat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan jajar genjang dengan kertas origami tersebut. Nah, sebelumnya mari kita cari berbagai bentuk geometri dari objek di sekitar kita. Contohnya seperti gambar di samping ada jendela rumah berbentuk segitiga, lalu ada rak buku berbentuk segi empat, juga ada sangkar burung berbentuk segi empat, dan juga ada gazebo atau tempat peristirahatan yang dimana bagian atapnya berbentuk segitiga dan bagian bawahnya berbentuk segi empat. Nah, anak-anak Ibu, untuk di sekitar sekolah kita, apalagi nih contoh dari objek yang berbentuk segitiga dan segi empat? Bisakah kalian sebutkan? Nah, anak-anak Ibu, kita dapat membuat berbagai bentuk segitiga dan segi empat menggunakan kertas origami. Perhatikan langkah-langkah melipat kertas origami di samping. Dan yuk praktikan dengan kertas origami yang kamu punya. Nah, di buku cetak kalian juga sudah ada langkah-langkahnya. Silahkan anak-anak Ibu mempraktikannya sendiri dengan kertas origami yang sudah tersedia ya. Saatnya kita bernalar yuk. Mengapa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan jajar genjang dapat dibuat dengan proses melipat seperti di gambar tadi? Ayo sama-sama kita bahas ya. Karena pada segitiga sama kaki, kedua sisinya sama dan kedua sudutnya sama. Dan pada segitiga sama sisi, sisi ketiganya sama juga besarnya. Dan pada jajar genjang, dua pasang sisi yang saling berhadapan adalah paralel. Baiklah, kita masuk ke materi inti ya anak-anak. 1. Segitiga sama kaki. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menentukan sifat segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Baiklah, kita akan bahas yang segitiga sama kaki dulu ya anak-anak. Baik anak-anak, perhatikan segitiga pada video ini. Jenis segitiga apakah segitiga sama kaki itu? Kita telah mempelajari hal-hal berikut di sekolah dasar. Tentunya di SD dulu sudah pernah kita belajar tentang segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang, dan segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama besar. Tetapi anak-anak, pernyataan di atas belum tentu kebenarannya sebelum kita membuktikan. Maka dari itu sekarang kita belajar apa itu definisi ya. Suatu pernyataan yang menjelaskan makna dari suatu kata disebut definisi. Kita dapat menggunakan definisi sebagai landasan bernalar dalam proses pembuktian. Segitiga sama kaki didefinisikan sebagai berikut. Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang disebut segitiga sama kaki. Bagaimana anak-anak Ibu? Paham? Sekarang saatnya anak-anak Ibu memperhatikan gambar segitiga berikut. Pada segitiga sama kaki, sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang sama panjang disebut sudut puncak. Sisi di hadapan sudut puncak dinamakan alas dan sudut-sudut pada ujung-ujung alas dinamakan sudut alas.
kita dapat melihat bahwa dua sudut alas besarnya sama dengan cara melipat kertas berbentuk segitiga sama kaki atau dengan mengukur kedua sudut alas tersebut. Namun, cara ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa dua sudut alas pada semua segitiga sama kaki adalah sama besar. Lalu bagaimana? Mari kita buktikan. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa dua sudut alas pada segitiga sama kaki besarnya sama. Pada segitiga ABC, jika AB sama dengan AC, maka buktikan bahwa sudut B sama dengan sudut C. Caranya, buatlah garis bagi sudut A dan membagi segitiga ke dalam dua segitiga. Gunakan syarat kekongruenan pada segitiga untuk menunjukkan bahwa segitiga-segitiga tersebut kongruen dan simpulkan bahwa sudut B sama dengan sudut C. Perhatikan ya, buat garis bagi sudut A dan misalkan D adalah titik potong garis bagi sudut A dengan sisi BC. Pada segitiga ABD dan segitiga ACD, dari yang diketahui, AB sama dengan AC. Karena AD adalah garis bagi sudut A, maka sudut BAD sama dengan sudut CAD. Karena sisi yang sama, maka AD sama dengan AD. Ini karena mereka berimpit ya anak-anak. Dari pernyataan 1, 2, dan 3, dan menurut aturan kekongruenan sisi sudut sisi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, maka segitiga ABD kongruen segitiga ACD. Jadi sudut B sama dengan sudut C. Dengan pembuktian pada contoh 1 telah dibuktikan bahwa pada segitiga sama kaki, dua sudut alasnya sama besar. Sifat yang telah dibuktikan dan khususnya sering digunakan sebagai landasan bernalar dalam pembuktian dinamakan teorema. Nah anak-anak, pernyataan yang telah dibuktikan pada contoh 1 dapat dirangkum sebagai sebuah teorema berikut. Teoremanya adalah sifat segitiga sama kaki. Dua sudut alas segitiga sama kaki besarnya sama. Tahu dong sekarang yang mana sudut alas, yaitu sudut di kiri dan di kanan dari alas segitiga. Sekarang ada beberapa teorema sifat segitiga sama kaki yang harus kita buktikan bersama. Maka dari itu, Ibu sudah menyiapkan tugas buat kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan Ibu bagikan. Kalian bisa membuktikan bersama teman sekelompok dan berdiskusi untuk pembuktian teorema sesuai dengan buku pegangan kalian. Ibu harapkan semua anggota kelompok berperan aktif ya nak. Setelah selesai, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Dan kelompok lain bisa memberi tanggapan dan bertanya. Di sini, Ibu akan menilai sikap profil pelajar Pancasila yang kalian lakukan dalam pembelajaran. Dan juga nilai keaktifan kalian di dalam kelompok dalam memahami konsep materi hari ini. Selamat mengerjakan ya nak. Terima kasih.